Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Papa doakan semoga anak-anak Indonesia dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi COVID-19, kita semua harus menaati protokol kesehatan, yaitu 5M. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN kelas 6 tema 7 subtema 3 pembelajaran ke-1, yaitu tentang cerita semut dan belalang. Baik anak-anakku, sekarang silakan kalian dengarkan, nanti Bapak akan membacakan cerita tentang semut dan belalang. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. "Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat?" seru belalang kepada barisan semut. "Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir," ujar komandan semut menjawab belalang. "Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang?" ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. "Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Embusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan," balas komandan semut. "Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temannya untuk bekerjasama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan," semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkerama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu.
Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Nah, sekarang silakan anak-anak, ayo berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan jawaban alternatif dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Jawabannya, kelompok semut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Itu dilakukan karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Jadi, sebelum musim dingin tiba, mereka mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Jawabannya, sikap belalang itu pemalas, meremehkan segala sesuatu, dan tidak menghormati orang lain. Sifat belalang tidak boleh ditiru, karena akan merugikan diri sendiri dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Jawabannya, semut bekerja secara bersama-sama dan gotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian pertanyaan yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jawabannya, nilai pantang menyerah, persatuan dan kesatuan, gotong royong, dan membantu sesama. Selanjutnya, Bapak juga akan berikan jawaban alternatif dari pertanyaan tadi, yaitu pertanyaannya, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Ya, jawabannya, pekerjaan akan lebih ringan dan cepat diselesaikan jika dilakukan dengan gotong royong. Persatuan dan kesatuan membuat tujuan bersama lebih mudah tercapai. Bekerja keras, pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik. Malas dan sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Baik anak-anakku, seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nah, sekarang silakan kalian amati mengenai perilaku diri kamu sendiri. Silakan ya, kalian tulislah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Nah, sekarang silakan kalian isi seperti dalam tampilan berikut ini. Yang pertama yaitu kolom kelebihanku. Kemudian yang kedua kolom kekuranganku. Kemudian kolom yang terakhir, apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku.
Baik anak-anakku, Bapak akan berikan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi, yaitu kolom yang pertama, kelebihanku. Ya, jawaban ini adalah jawaban bersifat subjektif, artinya sesuai masing-masing siswa. Nah, namun Bapak akan berikan alternatif jawabannya, yaitu jawabannya adalah humoris, pantang menyerah, mudah bergaul, rasa ingin tahu yang tinggi, dan toleran. Kemudian kolom yang kedua adalah kekuranganku, sama seperti tadi, jawabannya adalah jawaban yang bersifat subjektif, artinya sesuai dengan masing-masing siswa ya. Namun Bapak akan berikan alternatif jawabannya. Ya, jawabannya adalah ceroboh, malas, menunda pekerjaan, kemudian pelupa. Kemudian pertanyaan pada kolom yang ketiga, apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Ya, jawabannya adalah aku akan semaksimal mungkin untuk menghilangkan kekuranganku. Aku akan memaksimalkan kelebihanku. Nah, itulah jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Ya, artinya di situ ada beberapa jawaban yang bersifat subjektif. Ya, berarti jawabannya adalah antara siswa itu berbeda-beda. Anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih tahu dan lebih paham. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.